Ini orang ngapain sih? Kok jongkok di sini? Ada apa sih emang? Eh, Mas, ada apa sih ya? Agak mundur mas, terlalu dekat ini. Ah, bukan mas, saya bukan raih besi. Hari ini saya sedang napak tilas mas. Jadi gorong-gorong ini adalah gorong-gorong bersejarah. Gorong-gorong ini berhasil merubah wajah komunikasi politik di negeri kita. Jadi dulu di sini ada pria berbadan kurus, berwajah deso, serta berpakaian dinas lengkap masuk ke dalam gorong-gorong ini. Dan hal itu berhasil membawa dia mencapai puncak karirnya dalam dunia politik. Dan dia merupakan politikus yang mempunyai presentasi kemenangan 100%. Dan dia adalah pria Solo itu, Bapak Joko Widodo. Hidup Jokowi! Oke, saya mau lanjutkan pembahasan kemarin, supaya kalian benar-benar paham kenapa tempat itu menjadi penting dan tempat yang bersejarah. Jadi saya perlu cerita dulu tentang apa yang terjadi di sana. Tanggal 26 Desember 2012, Jakarta waktu itu masih bergulat dengan masalah yang sama setiap tahunnya, yaitu banjir. Dan banjir ini selalu jadi ujian bagi siapapun yang memimpin kota ini. Tapi di balik masalah yang sudah menahun itu, ada seorang gubernur baru yang baru saja menjabat selama 2 bulan. Dan dia punya cara yang berbeda dalam menghadapi masalah. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, Jokowi tiba di kawasan Bundaran HI bersama beberapa kepala dinas terkait. Ia mengamati gorong-gorong di sana, mengecek dari luar. Lalu, tanpa banyak bicara, ia masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam gorong-gorong yang gelap, bau dan sempit itu, yang memiliki diameter hanya 60 cm. Dan di dalam sanalah ia baru menyadari sesuatu yang seharusnya sudah diketahui jauh sebelumnya, bahwa gorong-gorong ibu kota tidak pernah cukup besar untuk menampung air hujan Jakarta. Tapi yang ingin saya ceritakan bukan soal gorong-gorong itu sendiri, tapi ada sesuatu yang menarik, yaitu apa yang terjadi setelahnya. Apa yang berhasil merubah gaya komunikasi politik kita sampai saat ini. Saat itu Jokowi tidak menggunakan pidato untuk mengatakan ia sedang bekerja. Ia tidak menggelar konferensi pers dan juga tidak mengirim siaran pers ke media untuk diangkat menjadi sebuah berita. Namun yang ia lakukan adalah hadir secara fisik di tempat yang tidak biasa didatangi oleh para pejabat. Lalu kemudian kamera merekam semuanya. Media menyebut namanya, wajahnya terpampang di mana-mana. Dalam teori personal branding politik, ada prinsip lama yang sudah dibahas sejak zaman Machiavelli, bahwa seorang pemimpin tidak cukup menjadi baik, tetapi ia harus terlihat baik di mata rakyatnya. Bruce Newman, ilmuwan politik Amerika pun mengembangkan ini lebih jauh. Ia mengatakan bahwa pemimpin yang kuat perlu membangun identitas yang konsisten, otentik secara visual, dan mudah diingat publik. Dan Jokowi berhasil melakukan keduanya, tetapi menggunakan cara yang tidak biasa. Tidak menggunakan pidato, tidak menggunakan jas mahal, dan juga tidak menggunakan kampanye. Tetapi yang dia gunakan adalah sepatu bootnya, kemeja kotak-kotaknya, dan tubuhnya yang hadir di tempat yang tidak ada pejabat lain yang mau datang, yang kita kenal sebagai belusukan. Dan perlu kalian tahu, belusukan ini sekarang sudah diserap masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ketika akhirnya ia maju di Pilpres 2014, brand tentang Jokowi ini sudah terbentuk jauh sebelum kampanye resmi dimulai. Brand tersebut bukan berasal dari iklan, bukan berasal dari tim marketingnya, tetapi dari ribuan foto dan video yang sudah tersimpan secara kolektif di masyarakat. Tapi dari ribuan foto dan video yang sudah tersimpan di memori kolektif masyarakat selama 2 tahun penuh, jauh sebelum ia resmi mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dan ketika akhirnya ia maju di Pilpres 2014, identitas dirinya sudah terbentuk jauh sebelum kampanye resmi dimulai. Identitasnya terbentuk bukan dari iklan, bukan dari tim marketingnya, tetapi dari ribuan foto dan video yang sudah tersimpan di memori kolektif masyarakat pada saat itu, yang tersimpan selama 2 tahun penuh, jauh sebelum ia mencalonkan diri sebagai presiden. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah semua ini tulus atau ada kalkulasi di baliknya? Ada yang mengatakan bahwa pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan memilih salah satu, karena justru disitulah yang membuat gaya komunikasi politik Jokowi berbeda dari yang lain. Ia berhasil membuat keduanya terlihat seperti satu hal yang sama. Dan dari gorong-gorong 60 cm di Bundaran HI itulah muncullah seorang
politisi tersukses di negeri ini, Joko Widodo. Nah, menurut kalian, masih adakah politisi hari ini yang bisa melakukan hal yang sama seperti yang beliau lakukan? Coba kalian teriakan, hidup Jokowi! Oh enggak, coba komen di bawah.